brought to you by Just Joking King, Just Joking Meeting. Oke, selamat datang guys. Welcome back to Just. Ya. Oke, kita mau kenalin dulu dong ini dua. Ada tengah, ada guest star Kita ada guest star loh. Anjir. Terkenal juga belum Belum pakai guest star guest star. ya anjing. Terkenal juga kagak. Jadi kita kemarin udah janjiin di Bener podcast banget. sebelum kita ngomongin cinta. Betul. Feli udah depresi. Itu kan gue mulai ditumbalin Oh, loh. Coba ya komen dari video sebelumnya kita ngomongin cinta. Ya. Feli kayak kesannya, butuh seorang expert. Oke, makanya kita datengin dua expert. Dua expert nih. Ya, ini kayak berasa ke pressure gitu ya. Jangan pressure gitu dong. Nih, kita tuh kemarin ngomongin cinta, tapi kan kita backgroundnya ini kita sekarang masih pacaran. Oh iya, masih lemah lah backgroundnya ya. Masih pacaran? Masih. Masih. Alhamdulillah. Masih. Masih pacaran. Masih ada polaroidnya. Wah. Masih diakses. Gak tau by the time ini video masih pacaran nggak? Amin. Anjir. Sorry. Sumpah, Just Joking Meeting itu kalau terkenal gara-gara dia, Cing. Itu sama nih orang, woy. Parah. Tapi ya udah, kita kenalan dulu dong sama expert kita pada hari ini. Ini coba dari lelaki. Oke, gua Kevin Marta, orang tahu gua namanya Marta karena terlalu banyak Kevin di Vancouver. Nah, Jadi kalau Sumpah. Feli manggil gua Marta, ya itu refer ke gua bukan ke dia. Iya. Gitu. Bener juga ya, Marta tuh biasanya identik sama cewek. Iya, woy. Bener. nama kamu siapa Budi? Laki-laki jadinya anjir. Yang itu Marta, yang ini Budi. Nama saya Vanessa, biasanya dipanggil V. Oh iya, yang ini sophisticated. Keren ya, B ya? V. F. F. Top F. Jelek banget. Lu juga R. Lu juga R. Iya ya anjing. Gue baru sadar anjing. Dipanggilnya R ya. Iya anjir. Ya, tapi gue gak pernah panggil lo R. Emang iya? Aneh anjir, terlalu sophisticated. F. Gue bisa sama dia. FU. FU. FU, fuck you anjing. Oke, jadi kenapa kita datangin expert Nih, nih? kita kemarin udah janjiin. Oke. Kita mau ngundang yang udah lebih expert, yang udah lebih nikah. Oh, Udah lebih nikah. Emang ada yang lebih gak nikah ya? yang sudah jenjang selanjutnya. Jenjang selanjutnya. Benar. Kita nih coba Coba kita tunjukin tanya. dulu dong. Kalau gue sih belum ada. Resmi. Kita nggak ada ya. Yang ini cincinnya bagus banget. Kok jadi mamer cincin? Iya, bagus. Berarti Marta banyak duit. Iya. Aminin dulu. Amin. Oke, kita mau nanya dulu deh. Oke, dari paling pertama, paling gampang. Iya. Kemarin kawin kapan? Nikahnya kapan? Nikahnya kapan? Coba jangan dijawab, Vi. Coba tanya Marta dulu. Biasa cowok nggak tahu. Nah, masih baru, masa lu. Last year 8 September. Benar. Widih. Kalau tanggal jadian masih ingat nggak? Masih 13 Februari 2019. Benar. Benar. Ih, canggih juga lu, Kak. Ih, kok bukan 14? Kenapa? Nah, itu Nah. ada ceritanya juga. Oke. Kenapa tuh? Oh, ini menarik banget deh. Menarik. Nah, Gue kepelih mikir, gue kayak masa tertembang. Kali dahsyat. Tai. Oke, gimana pertama kalian ketemu dulu deh? Oh iya. Paling gampang. Abis itu jadiannya gimana deh? Iya. Kenapa 13? Gue penasaran banget deh. 13 padahal angka-angka yang paling gue jauhi. Gue kalau ditembak Biasanya tanggal gitu 13 gue yang kayak fuck off tai. Besok besok. Cinta banget lu ya anjing. Lu enggak boleh Lumayan. tanggal apa namanya tembak lu tanggal 4, tanggal 13. 13. Iya, 6. boleh. Enggak boleh 6 semua. juga nggak boleh. Angka setan. 6 iya. Iya. Ya elah gue gak Cina itu Cina. Itu sih Cina banget. Gue sih kagak. Oke, ini dulu dong star kita dong. Dulu, Jadi gimana? Udah gue berasa kayak expose diri gue sendiri nih jadi kayak di tanggal 13 soalnya. Jadi ketemu sih di gereja ya, kayak ketemu di Gereja tuh segala sumber emang. Tuhan Yesus baik. Oke, Wah. kalian kalau masih single, walaupun kalian ke muslim, kalian ke gereja. Waduh. Lu cancel bego. Oh iya. Lanjut. Jadi basically ya ketemu interact di gereja, terus abis itu sebelumnya gue tahu dia soalnya salah satu temen gue yang gue close waktu itu satu main sama dia. Jadi gue tahu dia ada tapi nggak ada chance buat kayak interact gitu. Friend of a friend. Terus habis itu ketemunya dari gereja karena roommate gua
actually satu gereja sama dia. Terus gue diajak ke gerejanya terus ketemu. Ya udah Siapa sih. tuh cakep tuh gitu ya. Iya, betul juga. Iya, terus kalau mau jadian tanggal 13 kenapa? Soalnya gue nggak dapet reservation tanggal 14, jir. Oke itu. Gue beneran, let's be clear, gue sebenarnya pengennya tanggal 14, 15 atau iya. apa gitu kan. Tapi restoran yang gue try itu book at that time tuh nggak bisa tanggal segitu. Terus gue kayak mikir, gue cari justification buat diri gue, ya udahlah kalau gue tanggal 13 di sini, kan tanggal 14 di Indo. Ya udahlah. Kayak Bagus banget. Pinter ya. Cocok logi guys. Logi. Dia cari pembenaran Iya, gitu. Jir, cari peluang di dalam kesempitan anjir. Padahal dia dia telat booking. iya, gue yang salah gue sih. Tapi nggak apa, yang penting ada justification. Iya. Justification, ada Justification reasonnya. paling penting, ada reasonnya. Terus ketemu dapat tanggal 13, terus ya udah kayak kita set up dinner, terus habis itu ya waktu itu gue agak bego juga sih, kayak I don't know, kayak kalian yang kayak datang ke wedding gue waktu itu kayak sempat kayak ada di questionnaire atau pertanyaan ya, Iya, something. iya. Basically gue jadian tuh di parking lot Walmart di Metro. Kenapa? Gua try my best to not do it there, tapi basically gue bawa bunga gitu kan. Bawa bunga terus Belinya dari Walmart. enggak, gue Oh, udah boy. gue udah Kenapa kita ketemu di Walmart ya? soalnya kamu habis pulang kerja, Oh, oke. terus habis itu aku jemput kamu Wih, di pengertian. aku jemput kamu di Harus dong. jemput di itu kan, janjian ketemu di Walmart. Terus dia kan kalau kerja bawa ransel lah ya kan, Oh. bawa ransel, terus taruh di trunk. Jadi gue nggak bisa taruh bunganya di trunk. Oh, Iya kan? Di bagasi, iya, Gue bagasi. bagasi, taruhnya tuh di basically tempat dia punya passenger seat kan biasa ada kayak kantong gitu kan. Oh. Gue Iya. taruh di dari situ. Karena kenapa? Biasanya kalau orang normal nih, Iya. kalau dia normal lagi Iya, jalan kalau dia biasa. normal. Kalau Jadi aku nggak normal. bukan gitu. Under normal Waduh, Under- baru 6 bulan nih guys. under normal circumstances harusnya dia nggak nengok ke belakang. Oh. Iya, Iya. make sense. Terus kayak basically gue taruh, terus habis itu ya udah biasanya kalau habis ditaruh barang di trunk dia bakalan jalan langsung ke passenger seat-nya duduk gitu kan. Iya. Ini dia passenger seat duduk bener, tapi for some reason hari itu dia nengok ke belakang, terus dia lihat bunganya, terus kayak gue kayak ya Ya. udah gitu lah, kayak I mean it's very obvious gitu kan. Terus Iya. kan tanggal 13, it's not like 14. Kan, Iya. iya. Terus kayak dinner plan-nya juga waktu itu aku kasih tahu kamu nggak sih dinner plan-nya atau enggak ya waktu itu? Maksudnya sebelumnya? Iya sebelumnya. Enggak sih. Enggak kan, kayak basically karena baru tanggal 13 Oh, gitu. jadi kan. lu plan everything lah. Iya. Terus Wih. ketahuan. Manly, Jir. Terus ketahuan, terus ya udah deh. Kayak I mean Kenapa tuh Cici lihat ke belakang? Nggak tahu ya kenapa, kayak nggak ada specific reason sih. Oh, pas aja. udah jalan Tuhan, bego. Bunga itu memanggilku. Tapi kalau gue jadi dia, gue emang orangnya kan kepo, gue mana nih bunga gue nih. Gue mau nyari. Pokoknya kalau Feli, kita makan deh. Mana nih bunga gue? Padahal makan Dia cari di McDonald gitu. Gue udah siap, jadi kapan nih gue Iya, nikah? itu. Dia tiap detik begitu tuh aja. Kapan Nggak. nih gue nikah? Tapi menurut lu begitu? Kan misalnya orang bilang, oh maksudnya Pak ditembaknya pakai orangnya banyak suka ngatain begitu kan. Menurut lu romantis nggak? Lu happy enough gak? I mean buat kita jadi special sih ceritanya. Oh, jadi ada something yang bisa diceritain. Benar. Jadi kayak anjing gue jadian di parkiran Walmart. Iya, parkiran Iya, Walmart itu tempat spesial kita. diketawain aja basically gue. Tapi nggak apa jadi terikat. Terikat, yang penting Terikat, jadi kan. benar. Walaupun misalnya pacaran pertamanya nggak misalnya lucu gitu kan. Iya, benar. Kan abis itu masih ada tunangan. Masih ada tunangan, masih ada nikah. Jadi ada 3 chance lah setidaknya lah. Oh, betul banget. Kalau 3-3-nya sabun, nah itu. 3-3-nya sabun. Spoiler Sekolah alert. sabun juga sih. Kalau gua tahu gua mesti langsung ngomong. Spoilernya sabun juga sih, tapi ya udah lanjut aja. Oke, set dari lu pacaran, lu endingnya berapa lama pacaran dulu baru akhirnya lu misalnya ketunangan? Iya. Berapa tuh? Kita 5 tahun nggak sih? 4 tahun berarti sampai kan kita tunangan 23. 23 nggak sih? 24 Oh kita iya, betul. 24 kita wedding ya kan? Betul. Jadi 4 tahun. Iya, 4 tahun pacaran, tahun terus pacaran. ketunangan, abis ketunangan 1 tahun baru ke nikah. Iya. iya. Apakah menurut lu itu waktu yang Tepat gitu. tepat? Apakah kecepatan? Apakah kelamaan? Karena Iya. banyak orang yang kayak, oh gue mau
kenal dulu pasangan gua lama Ji. banget kayak belasan Bener. tahun. Atau kadang-kadang kayak 1 tahun aja cukup habis itu nikah. Iya, biasanya ada yang kebelet juga gitu kan, nggak ada yang iya. tahu. Makanya kalau menurut lu apakah 4 sampai 5 tahun itu waktu yang pas atau enggak? Iya. Kamu mau jawab atau? Iya. Kalau buat kita pasti ya. At that time kita udah tahu itu udah waktunya aja gitu. Kalau buat orang lain, semua orang kayak beda-beda relationshipnya. Jadi gue nggak bisa ngomong ya. Sometimes tuh 1 tahun 2 tahun mungkin udah pas gitu. Buat kita at the time ya pasnya segitu gitu. Iya. And it feels right aja sih. Iya. Udah. Tapi keponya tuh kayak kalau misalnya udah maksudnya kan kayak pacaran, terus kapan decided untuk kayak ngomong nikah gitu? Sebenarnya kayak nggak ada. As lu kayak makin tua, lu bakalan waktu kenalannya juga lebih dikit. Karena lu kayak kekejar waktu gitu kan. Jadi kayak as long as lu feel right about this person, terus lu berasa kayak udah cocok, nggak ada set guidelines-nya kayak kapan gitu loh. Kalau kayak gua sama V, kita tahu kita kayak have the same future, same goals gitu. Tapi it's more like kayak at that time gue belum dapat PR kan, jadi kayak status gue di sini tuh masih kayak ngambang-ngambang. Terus habis itu juga at that time gue merasa tentang kayak segi financials gitu-gitu, kayak maksudnya kayak lu sebagai cowok lu kan pasti mau make sure kayak lu bisa provide gitu-gitu kan. Benar. Jadi kayak at that time gue merasa belum waktunya gitu. Misalnya kalau kayak within kayak 2 years is too fast gitu-gitu loh. Jadi gue mesti make sure kayak gue sort things out, kayak misalnya PR status gue, kayak gue mesti sort things out about my work. Nanti begitu semuanya udah line up, dan gue udah tahu gue bisa langsung move forward. Tapi kalau buat orang stage-nya beda-beda gitu kan. Oke. Iya, benar. Oke, tapi nih itu kan misalnya dari lu individual dulu. Kita nanti kita tanya lagi. Tapi yang gua penasaran, apa yang bikin kalian berdua yakin sama each other? Iya. Maksudnya dari V-nya mikir kenapa? Oh kayaknya gue mau nikahin Marta. Oh Marta juga kebalikan. Oh gue kayaknya mau nikahin V. Kenapa ini orang yang tepat? Iya. Kalau menurut lo apa yang bikin kayak anjir? Bener. Ini nih yang bikin Tapi tepat. percaya nggak sama ada yang the one atau the one tuh dibikin gitu? Satu-satu dulu deh. Itu kan nyambung pertanyaannya. Iya boleh. Nyambung. Gue percaya kalau misalnya salah satu kayak maksudnya kita tuh bisa better fit than kayak misalnya certain people more fit with other people, tapi gue nggak necessarily percaya the one. Soalnya menurut gue at the end of the day it's a commitment ya. Kayak it's not always like sparks and always kayak happy terus. Kayak of course kayak waktu kita jalanin relationship ada dry seasonnya gitu loh. Ada Basically berantemnya, ada berantemnya, ada ada bosannya. apanya. Bener-bener. Tapi what makes you kayak stay dan kayak lanjut tuh is your commitment gitu kan toward each other gitu. Jadi gue nggak necessarily percaya the one, dan gue bisa lihat sih ada beberapa orang yang ini cocok banget gitu. Emang dia that's good for them. Tapi buat gue not necessarily ada. It's more like kayak kita punya komitmen aja to each other kayak gimana. Terus kalau misalnya kenapa gue yakin sama V? Soalnya relationship gue sama dia is, kalau gue mau ngomong is almost too easy, karena kayak kita almost nggak pernah ada things yang kita berantemin. Kayak kita orangnya understanding enough to each other. Kalau misalnya kita ada masalah, orang salah satu kita maybe lagi kayak marah, the other person tuh bisa take a step back buat make sure kayak yaudah deh, let them kayak cool down dulu, and then nanti after that kita ngomongin lagi gitu. And then kita tuh juga salah satu, kayak dia tuh salah satu cewek juga yang gue berasa gue bisa appreciate karena dia tuh always say everything to upfront ke gue about what she feels gitu. Karena itu salah satu qualities yang menurut gue penting. Coba kalau misalnya lu jadi cowok ini, Jadi cowok. lu Coba ya. Coba ya. Kalau gue jadi cowok ya. Coba deh bayangin deh gitu. Maksudnya kayak lu kayak dibetein gitu Iya. misalnya gitu kan. Lu kan juga mau tahu kenapa lu dibetein gitu kan. Iya. Kalau gua nggak tahu dibeteinnya kenapa, itu gua kesel dan gua nggak bisa jalanin hidup gua karena gua berasa kayak anjir gua kenapa ya, salah gua apa ya, gua udah coba cek nggak ada, tapi apa namanya Bingung. dia bete gitu. Iya. Kayak gua butuh kayak cewek gua kasih tahu, oke, gua bete kayak gini, it's okay, let me cool it down, nanti kita talk about it lagi. Dan itu kasih gua kayak closure, oke, gua tahu
dia bete-nya di sini. Ah. And then kayak gue should give her time to buat dia cool down dulu, nanti kita will fix it. Itu better daripada gue have to go throughout my day. Iya, daripada lu harus tebak-tebakan Iya, kan. kayak Tiba-tiba lu misalnya ketemu dia tiba-tiba diem doang. Pagi, terus habis itu lu nggak tahu anjing apa yang salah dari gua. Gua ngapain nih anjing nih? Gua tadi tidur, kenapa nih? Ternyata. Misalnya mimpi kita selingkuh. Itu kan kita nggak ada kontrol ya. Kita nggak ada kontrol, kita Gue sih bingung. diam aja ya. tadi pagi. Kita nggak Diam aja. pagi. Gue sih nggak mau ikutan. Cerita apa? Gue gak ikutan. Gua kayak ibarat nggak, bukan kamu. Wah, bukan kamu. Jadi siapa sih dia? Ada satu cerita begitu. Iya guys, hari ini gue jadi moderator. Iya, misalnya kayak begitu kan, lebih baik kayak lu ngomongin yang jelas Iya. gitu kan. Oh, itu yang Communication lah, communication. communication, Iya. pengertian menurut gua. Iya. Nggak, menurut gua itu salah satu bentuk dari kayak lu juga respect ke partners lu punya feeling gitu. Iya, lu Kayak, ngertiin, oh iya, ternyata bukan cuma feelings gue nih yang valid, feelings dia juga valid. Ini keren, Gitu. keren. Iya, gue jadi Udah moderator. siap juga nih kayaknya. Udah siap juga nih kayaknya. Nah, gue pinter teori. Biasanya tuh orang-orang macomblang tuh paling jelek rate-nya Iya, untuk pacaran sendiri. dia jago bikin orang lain pacaran tapi tapi nggak buat jago. diri Iya. sendiri. Ya udah jadi ngomongin. Lanjut. Nah, tapi Vi bagaimana? Iya. Kenapa bisa mikir Marta cowok yang mau gue nikahin? Apa sampai sekarang Iya. belum mikirin begitu? Belum mikirin. Tebak aja gitu. Ya udahlah. Aduh, Ya, lanjut gitu. kenapa nikahin? Waktu itu dia ngelamar gue nggak enak Iya. banget. Oh itu dia ngelamar cincinnya bagus juga. Kalau gue ya pas pacaran rasanya kayak easy aja gitu kan, kayak Oke. sama lah kayak maksudnya masalah pasti ada, kita nggak sampai nggak pernah berantem gitu, cuman kalau berantem communicationnya selalu bisa bikin kita resolve it gitu. Jadi kayak ya like what he said lah, kalau misalkan kita ada masalah kita selalu bisa komunikasiin, terus in the end of the day kita bisa find the resolution gitu. Terus I think menurut gue kayak maturity juga sih, dari gue bisa lihat dia mature orangnya, gue juga udah in a certain level gitu kan. Jadi kayak and I think that plays part in like when we have those problems atau communication, jadinya kita tuh tahu oh ya, we have to like respect other people's like my partner's feeling. Jadi gue kayak will try kalau kita ada masalah kita nggak kayak diem-dieman or whatever gitu kan. Oke. Maturity sih. Maturity penting. sih. Iya, Kan nih, tapi lu kan tadi bilang, oh iya, mau nyelesain masalah mature-nya gitu-gitu. Tadi lu ngomong kayak, oh iya, penyelesaian masalah, komunikasi jelas. Tapi banyak orang-orang yang gue tahu, kalau dia punya berantem sama pasangan, solusi mereka putus. Kayak, aduh, berantem, gue lagi berantem nih sama cowok gue, udah aku mau putus aja, gue lagi kesel nih sama cewek gue, vice versa, begitu terus. Apa menurut lu yang bisa bikin sama-sama sadar, gue beneran kita mau nyelesain nih masalahnya nih, bukan mau putus. Ya, I think kayak balik lagi kalau misalkan mindset lu buat solving a problem, then you don't immediately just say like let's break up, you know, like lu mau mikirin gimana caranya kita menyelesaikan masalah gitu kan. Like mindset lu harus di sana gitu loh, bukan kayak if it's too hard then I'll just leave it gitu kan. Ngerti. Terus yang kedua, I think kalau di dasarnya prinsipal kalian udah berbeda, then there's no way out gitu loh. In the end pasti bakal putus gitu. juga. Dan I think that's also like buat kita punya prinsipal tuh sama. Itu yang penting juga, kayak kita punya prinsipal hidup sama, beliefnya sama. Jadi itu udah help juga buat build our relationship. Terus waktu kayak family gue di sini, family dia di sini, terus kita spend time together, kita bisa lihat family kita dua-duanya juga punya similarities gitu loh. Jadi kayak that helps a lot juga, kayak kita we were raised in the same background, in the same value and culture. Jadinya tuh makin gampang gitu buat immerse-nya. Jadi kayak our parents juga get along. Jadi kayak that's a good sign lah buat gue. Nah, itu tuh. Apakah ibarat dari, let's say kita bisa bahas satu-satu, dari agama, dari keluarga. Oke, dari dua ini dulu. Kalian
hoki enough buat misal agamanya sama, keluarganya nyambung. Maksudnya dari orang tua kalian masing-masing bisa dekat. Tapi seberapa penting sih begituan? Iya. Penting Apakah Kalau enggak, iya kalau misalnya kalau tiba-tiba enggak- amit-amit misalnya Feli nggak nyambung sama orang tuanya, orang tuanya Feli nggak nyambung sama orang tua Iya. pacarnya. Jangan orang tua deh, kayak orang tua tuh kayak lebih gampang. Tapi yang menurut gue paling susah tuh siblings soalnya. Sekarang tuh siblingsnya tuh kayak punya judgement lebih gede gitu, ngerti gak sih? Kayak oh gue gak suka nih sama nih orang gitu. Soalnya kayak menurut gue kalau misalnya kayak ke parents, mereka lebih kayak oh ya udah anaknya emang mau. Kadang-kadang Iya, parents gitu. lebih pengertian Iya, lebih lah. pengertian. Tapi kalau misalnya auntie atau maksudnya kayak siblings lebih judgmental gitu. Ya penting sih, kayak soalnya kalau lu married, lu nggak cuma married 2 orang doang, kayak cuma gue sama dia, tapi kayak gue married sama keluarganya Keluarganya. juga, dia Bener. juga married sama keluarganya. Amin, kayak kalau lu benturan kayak sama ortu sama siblings, especially kalau lu tinggal satu tempat gitu, Iya. pasti ada gitu loh. Tapi gimana ya, kayak lu juga mesti lihat juga background yang tadi kita discuss juga, backgroundnya mirip-mirip nggak. Terus habis itu juga of course kayak lu juga harus effort juga buat blend in sama keluarganya dia, buat cari tahu gimana ya cara fit in sama kayak siblingsnya dia or something like that. Kayak misalnya contoh adiknya dia suka misalnya main bola gitu kan, orang kan suka main bola kayak mungkin atau suka anjing gitu or something. Gue juga suka anjing, jadi gue try to fit in maybe dengan ngomongin kayak anjing lah, ini lucu ya bla 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 something like that. Terus kayak ngomong kayak tentang bola or something like that supaya bisa gain the favor lah, kayak bisa kayak oh dia kayak oke gitu sama gue, atau kayak bisa warm up gitu. Atau misalnya bokapnya dia main bultang gitu, gue juga main bultang gitu kan. Dan kayak gue Udah juga align semua lah. Iya. kan? tapi mesti dicari-cari kayak Masih oh lu iya. yang harus ngasih effort Iya, kan. lu mesti kasih effort gitu, lu mesti cari-cari. Dan kalau lu buat pasangan lu juga, kalau misalnya pasangan lu mungkin orangnya nggak suka kayak bingung gimana, lu juga help kasih pointers lah. Oh nyokap gue tuh misalnya Sukanya suka begini kalau nih. dikasih ini bakalan kayak happy Oh. banget gitu, ngerti gak sih? Dan Ngerti. lu help juga partner lu supaya kayak oke, ntar dia kasih, ntar nyokap lu mikirnya oh dia considerate banget gitu kan. Oh Gitu. iya. Jadi basically kalau kita dari tadi relationship kalian tuh sebenarnya tim gitu. Iya, Iya. benar. Masalah-masalah lain Masalah tuh lu harus lawan bareng-bareng Iya, gitu. benar, iya. ngerti. Tapi itu bener banget yang Iya tadi sih. bagian siblings lu nggak harus ngasih effort. Gue dulu ada punya teman, ceweknya mamanya datang ke sini. Hah? Terus ini ceweknya bisa ngambek karena mamanya nggak ngajak ngobrol dia terus. Iya aneh banget gak sih? Nah Dia itu kenapa maksud- ngambek Jia? Kagak, makanya itu yang Gua gue yang bete. bilang, maksudnya kita sebagai ya kan ibarat kita yang pasangan, kita yang mau Iya. ngambil hati mereka, Heeh. kita yang harus kasih Effort, effort, iya. bukan emaknya Iya, mau Mak. harus datengin kayak ngomongin Iya, gitu kayak Jir. lu princess. Iya segala macam. Tapi susah sih kalau misalnya gue paling takut tuh gini, kalau misalnya sama cewek biasanya paling takut tuh sama nyokapnya nggak sih? Iya nggak sih? Terus Iya. kalau cowok biasanya paling takut sama bokapnya. Iya. Karena kayak biasanya susah dilepasin gitu loh, apalagi kayak gue kan enci dua-duanya Dua-duanya cewek. Jadi bokap gue lebih overprotective kalau misalnya punya pacar gitu loh, ngerti gak sih? Kayak menangin hatinya bokap gue susah gitu, ngerti gak sih? Kalau menurut lo itu berarti apakah kalian gampang atau enggak? Lu kalau nggak direstuin sama bapaknya lu smash gitu. Enggak lah. Bokap dia super people person banget sih. Kayak lu diem di ruangan sama bokapnya dia bakalan tetap bisa ngomong kayak. Oke. Jadi Ngerti. bokapnya dia tuh orangnya sangat people person banget. Jadi kayak gua personally buat kayak nge-approach bokapnya dia it's not susah banget karena kebetulan juga interestnya juga sama, interestnya juga sama gitu kan. Masa? Nyokapnya lebih diem, tapi gue tahu nyokapnya tuh juga maksudnya dia cuma mau make sure kayak gue tuh orangnya oke, orangnya baik. ngerti. Dan kayak ya amin like lu kan juga kalau lu emang udah pacaran, lu genuinely juga mau make sure dia nggak kenapa-napa. Lu juga mau make sure kayak Iya. dia Insting orang tua lu lah. nggak mungkin Iya. lu nggak mungkin kayak toxic juga lah yang kayak Iya, lu. betul. Jadi kayak kalau lu consistently show kayak nih apa namanya gua Good pacarnya value. dia, Iya, benar. kayak bikin dia tambah seneng, gua nggak ngapa-ngapain dia, gua bisa respect boundariesnya dia. Terus kalau misalnya ada orang tuanya, gua treat orang tuanya with respect juga. I don't think it's gonna be kayak gimana banget sih, tapi
gue ngerti banget kalau buat a lot of people taking the first action buat ketemu sama orang tuanya itu Deg-degan. deg-degan gitu loh. Benar. Kalau gue tuh kebetulan bokap gue sama bokap dia sama-sama suka bultang, gue juga suka bultang, dan Blendingnya, iya. gampang banget udah ya. boys night Iya, banget ya. Literally kita pertama kali waktu itu kita langsung literally kayak schedule papa kita buat main bultang, terus abis itu malamnya kita Christmas market, terus ketemu semua basically di situ. Itu lumayan. Itu udah mantep banget sih kalau kayak Itu gitu. lumayan risky sih. Kenapa? Kalau tiba-tiba Udah yang misalnya kompetitif. bapaknya kompetitif, gak suka nih anjing tadi mainnya curang itu main gua anjing. Dia pintar. Oh. Dia ada taktiknya sendiri. Iya, ada taktiknya juga. Lu nggak bisa kalau misalnya main bultang Iya, lu nggak dikasih main. sama om gitu ya. Ini juga in general. Iya. Lu kan kalau main bultang sama om, lu mau cari connection dong. Iya. Bener kan? Iya. Lu nggak bisa juga kayak terlalu jauh. Menangnya ini terlalu jauh. Iya. Lu harus make sure kayak ada perlawanan. Ya 21 23 lah gitu. Iya, having fun tetap, tapi tipis-tipis. Terus nanti selesai main lu juga ngomong kan, lu tambah-tambahin, wah bagus banget Tadi mainnya gitu. bagus gitu. Tadi pukulan itu Kevin Sanjaya aja gak bisa balikin. Tapi in general bokap dia bagus banget sih mainnya. Oh emang ya Gua nggak bercanda. Oh, lu Gua ini mantap, Om. mantep Om. Gua nggak bercanda. Ini Ini di depan kamera Om tapi Om. bener. Lu bisa tanya Anton, lu bisa tanya ya yang tahu sama Anton. Anton bisa muntah main sama bapaknya dia. Anjir. Bener Tapi bagus, iya bener sih. bagus, bener Tapi bagus. menurut gua nih ya, ini out of topic, tapi menurut gua orang Indonesia nggak bisa-bisanya main badminton pasti bisa mukul. Iya. Menurut gua ada darahnya, Boy. Iya. Enggak bukan itu namanya dulu gue di tongkrongan gue bilang badminton tuh olahraga mbak sayur. Karena biasanya di depan komplek mbak pakai net bayangan saya. Bener juga. Pukul-pukul aja at least bisa mukul Bisa lah. mukul, bener-bener. Iya. Tapi ya sih kayak menurut gue tuh orang tua dan keluarga tuh adalah faktor paling besar kayak break it or make it gitu. Jadi kayak itu sebenarnya yang paling susah aja. Kagak, tapi kayak tadi itu Marta dari bapak. Kalau lu gimana ibaratkan kalau dari kata Feli emaknya yang paling susah kan? Iya. Menangin hati emaknya. Apakah benar atau enggak? Iya. Gimana ya? Apa Cici masakin gitu, masakan yang enak gitu atau kayak Apa sekarang mamanya Marta masih nggak suka nggak sama suka lu? sama Gua tahu deh. Iya. Gua tahu. Hopefully enggak sih. Nggak paling enggak. Gue bisa confirm kok. Enggak Kalau kok. gue nggak banyak. Gimana ya, gue kayak bener-bener cuma jadi diri gue sendiri aja. Terus kayak kalau ada pertemuan keluarga atau apa ya, of course gue respect dan gue kayak ngajak ngobrol gitu-gitu aja sih. Gue to be honest belum pernah tuh yang kita kayak spend Girls night iya gitu out, nggak gitu, pernah, belum ya? gitu. Cuman ya gue selalu kalau ada keluarga gue punya acara apa, apalagi pas di Kanada kita punya keluarga lagi bareng gitu ya, kita invite dan di situ kita kayak ya ngobrol lah, pasti spend time ngobrol sama adiknya dia juga kayak si Bella sama James. Tapi ya gue berasa gue di accept dan mereka hopefully senang gitu sama presence gue nggak Senang gue kok, nggak senang. merasa ada Tadi barusan ada telepon bilang senang. tahu nomor telepon lu gitu. Iya. Iya, jadi kayak gitu sih. Gue malah merasanya ya dari keluarga gue yang lebih protektif, tapi sebenarnya bukan nyokap bokap gue. Gue merasa cici gue sama brother in law gue Tuh kan? itu yang lebih. Kalau ade ya saya Ji. Iya nggak sih, kamu berasa gitu nggak sih? Soalnya Marta sih kayak enggak ya. Kayaknya mereka selalu nggak mau gue kan. Enggak sih. Gua waktu ketemu brother-in-law-nya sama cicinya gue lebih ada pressure. Oh iya. Tapi ya udah, gue berasa kayak Iya. gimana ya, kayak gue tahu gue for sure nggak ngapa-ngapain. Lu bukan kayak cowok brengsek gitu ya? Kayak gue nggak bikin dia tambah jelek abis kayak basically Iya. ada relation sama gue gitu. Jadi kayak ya udah, I mean gue ada pressure tapi kayak ya udah whatever gitu. Iya, kayaknya cici sama brother in law gue kan di Kanada kan. Jadi Oke. kayak lebih banyak chance buat ketemu dia juga waktu karena gue baru pacaran sama dia pas di Kanada kan. Terus memang I would say like dua-duanya personality-nya lebih kayak cautious and like strict gitu lah. Oke. Tapi in a brotherly and sisterly way gitu. Jadi kayak beberapa kali ketemu dia bakal I guess I can see that they're trying to find out about this guy gitu kan. Tapi nothing yang kayak jahat or anything gitu. Tapi in the end of the day I think dia sama my brother-in-law punya similarities juga kayak
mereka tuh suka banget cari-cari good deals gitu kayak Oh, nyari-nyari promo. iya, terus di gitu. Facebook Marketplace kalau ada yang good deal apa, terus in a way kayak mereka bonded Bonding by dari their situ. jadi kayak ya Di kompetisi. Iya. Tebak ini aku dapat Benar, gelas biasa. berapa harganya. Anjing biasanya cewek yang Iya, makanya. Berdua-duanya enggak apa-apa, cocok berarti. Iya, cocok. Nyambung. Tapi ya sih kayaknya cari similarities itu paling susah menurut gue. Dia berhasil. Apa yang merasa lu paling berubah banget? Apakah dari tinggal barengnya? Kan berarti at least gak perlu Iya. jemput, gak perlu anter. Apa atau apa yang paling beda? Iya, Gua nggak tahu nih. gue paling keponya tuh kalau misalnya udah kan pacaran spend 24/7 tuh kayak ya udah, tapi pasti masih ada waktu sendiri-sendiri gitu loh. Iya, Tapi apakah kalau- muaknya ketemu terus? Iya, muak gak sih ketemu terus anjir? Apa yang paling beda tuh? Heeh. Completely honest, gak gitu beda jauh sih. Soalnya kayak kita waktu dulu pacaran juga tipe orangnya tuh yang kayak we respect each other time. Gue suka olahraga, jadi gue banyak spend my time tuh olahraga. Dia juga ada kayak suka olahraga juga, maybe ada juga dia pengen sendirian di rumah, jadi kayak it's fine gitu. Ada me time-nya gitu. Iya, time-nya. benar. Terus kalau lagi married, gue pertama kali ekspektasinya gue bakalan berasa, kita kayak bakal sering berantem deh awalnya. Soalnya kayak mungkin kan kita adjusting lifestyle tinggal bareng kan, tapi nggak juga sih, kayak ya gue ada adjust, misalnya kayak collect sampah misalnya. Kayak gue tuh cowok gitu kan, sampah gue cuma satu di bawah Iya. kitchen gitu kan. Tapi kalau cewek tong sampahnya di mana-mana bro, kayak di toilet ada, di sini ada. Gue harus collect satu-satu semua baru gue buang sampah gitu. Dia suka komplain, woi kalau buang sampah ambil tuh yang di dalam juga gitu kan. Nah ya kayak gitu-gitu aja. Tapi kayak itu biker-biker ketawa, gue cuma ketawa-tawa doang kayak ya udah ntar gue ambil next time gitu. Terus kita ketemu each other, tapi kayak kita juga masih kayak allowing each other buat do our own activity juga kayak. Gue finding the balance-nya tuh udah waktu pertama kali pacaran, gue udah find the balance gitu. Kayak gue udah tahu, ini segini yang gue bisa olahraga buat make sure gue masih bisa spend time sama dia. Gue basically do the same thing waktu gue udah married juga. Gue make sure kayak gue punya waktu sama dia. Kalau misalnya gue udah plan something ya gue respect plannya, walaupun ada teman gue ngajakin gue main basket, main butang, gue pengen banget, tapi kalau gue udah plan ya gue of course gue harus prioritasin prioritas, gitu. bego, Iya. prioritas. Lu kayak WCA, nasabah Iya, prioritas. anjing. Tapi bukan berarti kan orang ada banyak yang pemikirannya, kalau gua udah nikah, lifestyle gua ganti semuanya, Iya. gitu-gitu. Bener-bener gua kayak ya dulu tiap minggu nongkrong 3 kali, sekarang udah nggak nongkrong sama sekali, gitu. Iya. Lu berarti lebih ngambil ke approach, kita masih ada, jadi dikurangin Balance, aja iya. waktunya, kayak ditransisiin, tapi nggak dihapus semuanya dong. Bener, ya menurut gue prioritas tetap kayak dia istri gue, dia pasti prioritas gue nomor Iya. 1 gitu kan. Itu udah pasti mutlak gitu. Cuman kita juga mau make sure kayak each of us punya community juga lah di luar kayak kayak kita punya relationship gitu. Soalnya kayak nggak bisa, bisa sih, tapi kayak I think it's not ideal juga kalau misalnya kita tuh nggak punya komunitas di luar, kita berdua doang gitu. Ngerti. Jadi kayak kita punya teman juga, kita mau punya teman in the same level, same stage kayak temennya kita yang udah married juga. At the same time gue punya teman olahraga gue, dia punya teman olahraga dia gitu loh. It's healthy aja gitu. Kalau misalnya ada masalah di rumah atau apa kan, dia of course gak bisa kayak lampiasin ke gue gitu. Iya. Dia butuh teman. Same thing with gue gitu loh. Jadi kayak it's nice to maintain that healthy Actually, relationship aja sama social. orang lain gitu. Lu nggak mau kayak abis lu married orang-orang liat lu, nih orang udah unreachable nih, lu nggak, Iya. lu nggak mau kayak gitu karena stereotipnya ada yang kayak gitu kan. Yang Jangankan nikah, Jangankan pacaran nikah. aja banyak. Pacaran aja ada temen gue, tiap hari langsung Iya ketemu, kan? diajak Iya, nongkrong selesai, susah. Iya, Lu nggak mau hilang kayak dari gitu. dunia. Iya, anjir. lu nggak mau Diajak kayak gitu. nongkrong, ceweknya ikut. Iya, tayang. Diajak bos. hiking, ceweknya ngikut. Udah tahu ceweknya nggak suka. Iya, aja. dipaksa-paksa. Iya, Terus anjing. dia, makanya berarti itu nggak sehat tuh. Kalau nggak biasanya soalnya banyak yang kayak, kalau gue nggak ketemu, cewek gue ngambek nih. Kalau lu dari perspektif, kan tiba lu dari Marta yang lebih, lebih banyak kerjaannya lah di luar kan. Lu nggak apa-apa nggak? FOMO nggak sih? Iya kayak Marta temennya banyak banget, bukan lu gak ada temen, lu ada temennya, Marta tapi temennya banyak banget, pergi kanan kiri,
Kok gue pergi cuma karena segini sih kok gue temen cuma gue? temen segini, gue Iya. kadang gak punya teman gitu kan, misalnya atau enggak, bukan lu. Ada banyak lain nih, misalnya ceweknya kayak begitu, jadi kayak kalau cowok gue nggak datang ke gue ngambek Iya, gitu. tahu ah. Tahu nggak sih yang kayak pergi kayak mau pergi sama temen cowoknya kayak ya udah pergi aja. Tahu lah. Iya, Iya. iya kayak begitu. Ini temen gue begitu tuh soalnya. Putusin aja sih gue bilang. Ini kan dia gue bilang kan, gak mecur gitu aja. Ada problem, putusin aja sih. Kalau ada problem, putusin aja sih. Gue sih kayak temen baik. Kalau misalnya temen gue udah lihat temen gue kagak masa hubungannya tidak baik, ya putusin aja tai ngapain? Iya. Maka itu nggak problematik emang. Aduh, gue nggak tahu ya. Soalnya gue tahu ada beberapa cewek yang clingy. Iya. Gue sih bukan tipe clingy. Lu Udah independen banget ya. Independent woman who Gue don't need no man. man. Hashtag. Aduh, gak gitu Oh juga. enggak, masih gitu ya. Marta udah tahu sampai ya. Gue ngapain nih? Salah nih. Podcast nih anjing. Gue nggak clingy, gue kayak gue appreciate my me time, tapi of course gue butuh dia lah, maksudnya Oke. waktu bareng dia gitu kan. Jadi I think in a relationship lu tetap harus yang kayak Marta bilang ya, jadi kayak punya that agreement kayak kita mau spend time bareng as a couple, tapi gue juga punya this, for example dia punya teman basket, gue pengen main basket dan mau spend time sama teman-teman basket gue ya. Kayak lu have that agreement, you know, like I'll probably spend like a few days in a week to spend that time with my friends. Jadi kayak can you honor it gitu kan. Sama kayak gue juga punya aktivitas lain kayak kerja sama teman-teman kerja gue atau gue olahraga. So kita ada that mutual agreement lah, dan like he said juga kita tetap prioritasin itu ya sebagai married couple, kita tetap harus prioritasin waktu kita berdua gitu kan. Karena itu bagaimana kita menjalani dan membuild our relationship gitu kan. Soalnya setelah lu married bukan berarti udah selesai gitu kan. There's a lot of things that you need to work on. Jadi kayak punya that mutual agreement aja gitu loh, saran gue. Tapi kalau misalkan pasangan lu yang tipenya clingy dan Mau ditemenin terus. iya dan Kamu kemana aku ikut. iya, jadi kayak I think itu harus balik lagi, kalau lu sebagai partner yang orang yang kayak gitu, lu bisa nggak menerima karakter yang kayak gitu. Itu bener-bener kayak perjanjian di Jangan depan, di depan, tanda tangan iya. kontrak di awal nih. Iya, harus pakai materai atau Iya, makanya aduh kayaknya cewek gua clingy nih bahas. Iya. Aduh mau nggak ya gua Iya, temenin terus. iya, Kalau nggak ya nggak cocok aja. Iya, lu istilahnya pikirin lagi lah, karena lu udah tahu orang ini karakternya kayak gini. Kalau lu lu berasa hidup lu restricted banget nih karena pacar lu kayak gini, Enggak. jangan dijalanin terus, either ngobrol atau Cabut. ya udah kalau Iya, emang beda kan. Iya. Karena kalau lu prolong terus ya you're not gonna be satisfied in the end of the day. Your personality tuh kayak a social being yang lu pengen selalu keluar dan bertemu dengan Orang lain. Iya. Tapi ada this partner yang ternyata a little bit too restrictive in your life, jadi lu nggak bakal happy gitu loh. Oh, jadi bukan orangnya yang salah, relationshipnya Relationship-nya salah. yang salah. Dan Kalian nggak cocok bener-bener. aja gitu Iya, kan. dan gue bilang Itu kan gue bilang putus aja. oke. Tergantung juga sih. Iya, tergantung, kayak gue nggak bilang langsung Putus ya. Coba putus, kayak obrolin aja sih kalau gue bilang. Nih gue punya typical experience nih. Iya. Biasanya kayak gini kan, ceweknya ngelarang-larang cowoknya buat beraktivitas, kayak Iya. misalnya hangout lah atau apa. Stemnya kenapa dia kayak gitu? Biasanya either ceweknya clingy atau ceweknya insecure. Bener Iya. nggak kalau gue ngomong kayak gitu? Benar, benar Ceweknya banget. insecure, takut cowoknya ngapa-ngapain sama cewek lain misalnya. Iya. Kalau sama cowok lain? Aduh. Iya, bisa juga gitu. Gue nggak try to discriminate Iya. atau apa gitu kan. Tapi kayak maksud gue nggak langsung putus lah. Kayak lu kalau lu beneran actually mau make this work, lu of course jadi cowok tanya kenapa lu kayak gini, dan cowoknya introduce ke teman-temannya yang biasanya dia hangout buat kasih tahu, ini loh nih teman-teman gue hangout gue gitu, gak ada apa-apa di sini woi, kita literally cuman kayak bercanda-canda doang, nongkrong-nongkrong doang gitu loh, kayak gak ada apa-apa. Kalau ceweknya masih nggak bisa, dan gue agree sama lu, Oke. kayak putus gitu loh. Tapi kalau misalnya
kalau misalnya cowoknya harusnya kalau udah kayak gitu, karena gimana, gue kalau jadi ceweknya gue mikir ini cowok nggak try to hide anything dari sama gue gitu loh. Iya. Jadi kayak kenapa gue harus berasa insecure gitu. Overthinking. Ngerti gak sih maksud gue, kayak Iya sih. kayak gue as a cowok pantarnya dia gitu kayak udah do everything yang dia bisa lakuin gitu loh. Gue Iya. kenalin semuanya. Lu mau suspicious sama apa, gue kenalin sama Iya. orangnya, Ngerti, gue ngerti. ajak hangout. Kayak gue udah nggak try to hide anything. Tapi kalau lu masih nggak bisa, dan ya sorry mungkin nggak bisa gitu. Oke, kan kalau misalnya ngomong kayak gini berarti foundationnya harus kuat dulu dong. Iya. Kayak dari respect dan segala macam dari relationshipnya. Nah sekarang gue pengen nanya kalau misalnya foundation dari diri sendiri gitu. Kayak tadi dibilang kayak mungkin ceweknya insecure atau cowoknya insecure gitu. Berarti menurut kalian apa pendapat kalian terhadap kalau pacaran atau mau nikah tapi diri sendirinya masih insecure terhadap diri sendiri? Karena sekarang kan kalau misalnya kalian berdua kelihatannya kayak udah tahu gitu, udah secure gitu dari dalam diri sendiri, kayak oke, gue emang punyanya kayak gini, gue emang introvert, kayak you accept yourself gitu. Tapi kalau misalnya belum sampai di titik itu, karena masih banyak kayak cewek-cewek kayak gue atau siapa kayak insecure terhadap diri sendiri. Apakah belum, menurut kalian kayak itu belum saatnya untuk pacaran, atau kayak belum saatnya untuk nikah, atau kayak malah kayak oh ya nggak apa-apa asalkan cowoknya atau ceweknya bisa nerima gitu? Buat gue sih lu harus secure dulu sih kalau misalnya buat married, karena kalau lu penuh insecurities tuh stem a lot of problems juga. Terus kayak foundation gue, which is gue selalu ngomong sama dia, gue nggak mau control things yang gue nggak bisa kontrol. Contohnya apa? Partner gue selingkuh sama orang lain. The feelings of kayak partner gue suka sama orang lain itu something yang gue nggak bisa kontrol. Tapi gue bisanya trust doang kalau dia nggak bakal kayak gitu. Dan kayak misalnya contohnya perception orang terhadap gue nggak bisa kontrol juga gitu loh. Kayak mau gue kayak gimana pun, gue ya udah gue kayak gini gitu orangnya gitu kan. Jadi kayak once lu stop thinking about things yang lu nggak bisa kontrol, lu bakalan secure terhadap diri lu sendiri gitu loh. Lu bakal kayak oke, gue kayak gini orangnya. Oke, dia mau hangout sama orang yang even kayak maksudnya kayak gue tanda kutip nih orang kayaknya ada demen gitu sama dia. Gue bisa let go karena gue kayak completely trust aja gitu, kayak gue trust lu 100%. Gue leave the decision up to you. Lu mau selingkuh, just kalau lu selingkuh, then we will never go back gitu. Gue nggak akan bisa balik lagi. Tapi gue secure enough to let everything happen gitu, karena gue nggak mau pikirin things yang kayak gue nggak bisa kontrol. Benar. Dalam loh, susah tuh. Gue sih dari tadi lagi masih mikir nih, masih nyerap, sabar, belum nyerap semua. Tadi, aduh, yang kalau gue nggak bisa kontol sih. Tapi soalnya gue juga dulu orangnya insecure. Gue in my past relationship gitu, gue orangnya insecure. Gue selalu mikir the possibility of what if. Dan menurut gue itu reasonable lah buat lo kayak gitu. Tapi at certain age, I think lu mesti realize kalau lu nggak bisa kontrol semuanya. Kayak lu nggak bisa kontrol kerjaan lu. Kayak sekarang kita kayak gini, lu mau di layoff bisa kapan aja, lu nggak bisa kontrol gitu. Kayak bener. Lu nggak mau kan, lu tiap hari hidup deg-degan, lu mau di layoff, ya udah just jalanin aja gitu. Itu makanya ada quotes bagus banget katanya, burung kalau berdiri di rantai di tangkai pohon, dia nggak percaya sama tangkainya, dia percaya dia bisa terbang habis itu. Jadi percaya di diri lu sendiri daripada di rantai di tangkai pohon. Bener. Dalam ya. Keren ya. Udah tahu ada kayak gitu. Instagram gue isinya quotes begitu, bro. Nggak, soalnya gue tuh kayak apa lu burung? Sorry. Itu mah punya. Enggak, tapi gue tuh kemarin kayak baru kayak lagi bahas sama temen gue gitu, kayak kalau misalnya lu pacaran tuh sebenarnya apakah dua individual yang sudah udah secure dan udah stabil dan kalian mempertemukan satu sama lain untuk menjadi lebih bahagia, atau kayak gak apa-apa satunya insecure, satunya belum percaya diri, tapi satunya lagi bisa mengcomfort dia gitu. Kayak itu sih yang gue mikir, soalnya kayak kadang-kadang kayak satu orangnya itu merasa dibebanin gitu, satu orangnya merasa kayak ini orang kenapa sih insecure gitu, padahal kayak ya sebenarnya dia cuma butuh emotional support gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Kayak gue tuh cuma kayak dari kemarin lagi mikir-mikir aja gitu, karena kayak kadang-kadang juga kalau misalnya pacaran banyak yang gagal gara-gara ya itu di state hidup lu belum sampai situ gitu loh sama gitu. Gue bilang waktu kita pacaran juga kita even until now kayak
kayak masih banyak yang harus di Improve, improve gitu ya. kan dari diri kita sendiri. Tapi dari pacaran itu kita kayak support each other aja through that journey gitu loh. It's just for me kayak I'm grateful waktu gue lagi berusaha improve myself, I have a partner yang bisa support gue in that. Dan I don't think anyone would ever be in a state yang mereka tuh udah berasa very good and then they like pacaran gitu. Kayak it's always like a journey yang kalian jalanin bareng-bareng gitu. It's a matter of like bisa nggak your partner support you in that journey with all of your flaws, with all of your drawbacks gitu, dan vice versa kan. Kayak banyak orang yang gagal karena mungkin salah satu individunya kayak terlalu nggak percaya diri atau something like that, terus partnernya juga nggak bisa meyakinkan dia gitu kan. Tuh. Dan ya Iya sih. Tapi kalau kayak gini, berarti kalau dari omongan lu yang gue tangkep, orang bisa berubah atau enggak? Iya. Gue kadang suka bingung nih, kayak gue udah mungkin to the point ada temen gue yang kayak oh iya dia misalnya dia suka pacaran ceweknya, misalnya dia nggak apa-apa ceweknya banyak problem, banyak ini, tapi dia expect buat itu cewek berubah. Gue tipe yang kayak oh gue gak mau ngubah orang karena gue udah kayaknya too much work, too much effort, atau bahkan impossible Iya, gitu. Ngapain gitu. Makanya gue mikir kata dia, dari pengalaman lu sendiri, apakah lu sadar oh ya ada something yang berubah banget deh. Misalnya dulu Marta kayak gini, atau dulu Vi kayak gini nih orangnya, tapi setelah kita pacaran berapa lama jadinya begini. Iya. Bagaimana? Apakah kayak orang bisa berubah in general atau enggak gitu? Sebenarnya ya tergantung sih, kayak kan kalau lu pacaran atau lu kayak cari partner pasti ada seberapa things yang lu harga mati. Iya. Bener gak kayak gitu? Kayak kalau contohnya gue tuh Udah fix gitu. Iya. Udah fix. Contoh buat gue mau make sure partner gue bisa hidup susah. Kayak gue mau partner gue ya tahu the value of money, dan kayak tahu kalau misalnya times is tough ya kita bisa hidup sederhana aja gitu. Iya. Kalau gue lihat partner gue yang lavish, Iya. ya sorry bukan buat gue gitu, gue nggak Iya. bisa, dan gue nggak mau ubah juga gitu loh. Iya. Ngerti. Tapi kalau misalnya things yang kayak masih borderline-nya, oh oke lah ini gue kurang suka tapi masih Gue masih masih setoleransi. bisa Toleransi. toleran. Iya, Itu toleransi. masih bisa di work on it sih. Kayak jadi kayak menurut gue tuh tergantung juga. Lu bilang worth it atau nggak worth it. Kalau harga mati lu ya always gak worth it. Oke. Tapi kalau misalnya something yang kayak ya gue kurang suka sih, tapi Gue cuek sih nggak gue apa-apa. masih oke kalau dia kayak gini, tapi gue prefer dia nggak kayak. Nah, lu bisa ngomong, Oh. lu bisa communicate sama dia. Kayak gue kurang suka deh lu kayak gini. Soalnya gue kayak rasanya kayak gini. Kasih tahu partner lu supaya partner lu juga mesti tahu dong kalau partner lu kayak gimana reactionnya. Kalau partner lu juga ngomongnya, ini gue kayak lu Sama-sama harga mati. deal with it gitu. Itu menurut gue sedikit red flag. Menurut gue. Gak Iya. mau. Iya. Putusin sih gue. Iya. Hobi banget. Ini apa yang terjadi? Enggak, ini Semua solusi. gue kalau ada temen gue yang ngomong ke gue biasanya kayak udahlah putusin aja. Dia kemarin pesan makan, gue masih kelaparan, putusin sih. Pokoknya Fakta ya, apapun gue bilang, putusin. enggak. Oke, tapi balik lagi. Nah, berarti kalau misalnya pasangan lu belum to the stage kayak dia mau introspeksi diri, mau mengubah dirinya juga buat menjadi lebih baik, susah juga gitu Susah, kan. ya, susah. Jadi Harus ada kompromi lah gue bilang. dua-duanya harus, nggak cowoknya, nggak ceweknya, harus kayak sadar, oh gue nggak perfect, ada something yang kayak kita bisa improve bareng-bareng supaya kebaikan bersama, ya kita improve gitu. Iya benar-benar. Kalau satu doang yang bisa begitu susah juga. Benar. Karena kalau nih ya, kalau dari pribadi gue nih ya. Iya. Kalau dari cerita personal nih ya. Iya. Gue tuh nggak tahu kenapa, gue tuh selalu dapet cowok yang pertama kali pacaran. Jadi tuh kayak fuck tai, gue udah kayak males gitu loh, ngerti gak sih? Kayak jadi tuh kayak susah banget kayak, jadi kayak harus ngajarin kayak istilahnya gitu loh. Menurut gue tuh kayak itu yang paling males sebenarnya. Karena kayak contohnya ngajarin apa tapi? ngajarin hal-hal yang kayak menurut gue basic gitu. Kayak kalau pacaran tuh biasanya begini gitu. Iya, Kayak kayak misalnya misalnya, oh ternyata pergi tuh harus ngabarin ya. oh enggak, oke, itu Oh, itu basic enggak ya? banget. Oh itu basic banget. Kayak Gua nggak tahu bener-bener lu mau ngabarin soalnya. kok.
Gue nggak tahu dulu. Oke, pas gak nih? Ini kabarin dulu. Gue cuma bilang terima kasih sama mantanku. Karena itu gue nggak tahu. Kalau pergi tuh harus ngabarin orang. Gue tuh nggak tahu kayak sampai mantan gue bilang, kalau pergi tuh ngabarin. Abis itu emak gue ngamuk juga kalau pergi tuh ngabarin. Terus gue kayak mikir gue pergi, gue nyetir jago banget. Kalau gue sampai amit-amit gue kecelakaan, apa yang lu bisa lakuin? Gue gak tahu nih ngapain gue kabarin nih jadinya. Iya kan namanya. Gue dulu gak tahu. Ya, gue tuh kadang-kadang benci banget karena kalau misalnya amit-amit putus, walaupun kayak putus sama yang dulu gue yang kayak tai nih cewek yang abis ini nih hoki anjing gue udah aja. Gue udah kayak fuck, gue udah kayak guru les tau gak sih dia terus habis itu nanti yang kayak oke, udah selesai bekalnya silakan pergi tai. Anjing lu kayak tempat training gitu ya. Iya tai. Ini bukan sekali 2 kali loh. Berapa? 3-4 kali tai. Gue udah yang kayak boleh nggak sih sekali aja gitu yang kayak yang udah experience. iya gitu kayak gitu. Kenapa gue narik orang-orang yang tidak experience gitu. Aduh. Ngerti nggak sih kayak iya gitu sih. Itu sih curhatan pribadi aja. Iya. Makanya kadang-kadang kalau temen gue datang ke gue, udahlah putusin aja. Gue udah capek. Gue udah nggak ngerti gitu. Makanya gue kayak bingung gitu loh, kayak ngajarin juga males. Iya. Temen gue sampai ngomong anjing ke gue kayak, Vel, lu kalau putus sekalian lagi gue udah gak tahu lagi sih, udah mending gak usah pacaran lagi. Gue udah kayak, iya sih tai, gue udah capek anjing. Aduh. Tapi gue juga mikir kadang-kadang kalau misalnya lu pacaran sama orang yang udah berexperience, lu juga tetap harus ngajarin. Karena lu nggak Ada preference. Iya, preference-nya kayak gimana gitu. Iya sih. Tapi untuk cowok-cowok yang telah putus sama gue, anjing lu gak bakal dapet cewek yang lebih baik dari gue. Yang lebih sabar dari gue, tai. Gue ajarin dari nol anjing. Tai, fuck. Itu kayak Pertamina lu ya, dimulai dari nol memang. Mas dimulai dari nol, ayo isi yuk. Iya, Ci. Baru setengah udah cabut anjing. Iya anjing, apa itu harus ditaruh di resume, tai. Dia liatin gue anjing. Gue harus bilang kayak dari 0 sampai berapa anjing, itu achievement bego. Iya anjing. Anjing. Saya memacari semua laki-laki. Merubah dari 0 sampai 100%. Iya, anjir. Anjing. Kayak misalnya adik gue gitu, misalnya saya jadian gitu. Terus kayak dia bilang, tapi orangnya gini. Terus gue bilang, ya udah lu jadian aja nggak apa-apa, coba aja. Iya. Lu learn, kalau lu nggak jadi, lu learn 1-2 yang lu bisa pakai nanti buat next relationship lu. Iya. Jadi lu nggak usah mikir kayak cocok nggak ya, terus habis itu kayak bakalan kayak bawa sampai merit nggak ya gitu loh, ngerti ya? Learn on job aja lah gitu ya. Kalau nggak suka jobnya cabut, ganti perusahaan kayak lain. kalau nggak cocok ya, tapi coba dulu. Tapi kalau ada juga teman-teman gue yang kayak ngerasa yang kayak gitu, coba-cobain aja, tapi mereka take it too far. Jadi kayak semuanya dicobain. Iya, semuanya dicobain gitu. Tapi kayak orang-orang juga kayak nggak ngerti gitu loh, kayak kalau misalnya nyobain tuh bukan berarti kayak semuanya lu pancing gitu loh, ngerti gak sih? Karena sekarang tuh banyak banget orang-orang yang kayak jadi nggak ada kepercayaan karena online dating gitu. Semuanya dichatin, semuanya lu jalanin, nanti lu pilih dari 1 dari 10-nya gitu. Itu sih teman-teman gue yang kayak gitu. Gue kalau bagian yang online dating, misalnya lu chatnya 10 cowok ya. Iya. Misalnya let's say, gue tuh merasa it's not ideal karena pas lu deket PDKT, lu ngasih berarti 10% gitu Iya. kan. Terus habis itu begitu lu akhirnya udah short 1 doang, jadi masa 9 lu buang, lu tiba-tiba ngasih 100% ke dia. Terus lu shock anjing. Kok ini cowoknya shock anjing, kok dia dulu enggak begini ya anjing. Iya, jadi Kok beda. gue sukanya dulu sama cowok sama yang dia yang sebelumnya, kok sekarang dia begini ya, beda. Karena lu shock. Lu habis dari 10 orang tiba-tiba lu jadiin 1 ya pusing sih. Nggak salah sih. Gue mau nikah by 27, let's say. Iya. 27. Tapi gue mau pacaran sebelum nikah setidaknya 3 tahun. Tapi gue mau PDKT setidaknya 6 bulan. Iya. Tapi umur lu berapa sekarang? 25 gitu ya kan, gak nyambung aja. Iya sih. Terlalu jauh sih gue bilang, lu kayak melompati 3 step gitu kalau lu mau komit. Lu basically coba dulu, get to know dulu orangnya cocok nggak. Makanya lu ada namanya pacaran basically buat make sure lu cocok atau kagak. Goals lu sama nggak, keluarga lu mirip-mirip nggak backgroundnya, yang lu nggak suka ada nggak di dia gitu. Dan lu pakai waktu pacaran itu to see dia ada komitmennya atau kagak. Kalau misalnya dia nggak ada komitmennya dan lu mundur, lu cari lagi yang lain. Benar.
Iya, mau nonton film aja prosesnya panjang. Nonton teaser dulu, Iya. PDKT. Iya. Abis itu nonton trailer. Iya. Pacaran. Abis pacaran aja masih harus beli tiket dulu. Iya Lu beli sih. tiket dulu, abis itu lu datang ke bioskopnya. Ada sistemnya baru nggak nonton. boleh. Ada sistemnya gimana lu mau kawin. Iya sih. Terus abis itu apa yang bikin kalian akhirnya oke, gue siap secara mental, gue siap secara ya mental dulu lah, mental kan ibarat dari tadi kita hubungannya kalian udah siap, tapi mental dirinya sendiri nih, kayak gue siap deh. Apa nggak ada hubungan? Ya udahlah ya nikah aja dulu, figure it out later. Secara individu personalnya gimana? Iya. Gue ya oke, jadi kita udah relationship-nya udah berapa 4 tahun gitu Iya. kan, terus kita udah decide buat nikah. Tapi at the same time gue juga nggak merasa nikah tuh kayak Huge change. iya sih. Oh. Kayak gue tahu the responsibilities that come with being married gitu, kayak kita harus prioritisin one another lebih banyak lagi dan keluarganya each other. Terus kalau kita punya anak, family is Iya. number one gitu kan. Tapi other than that gue nggak merasa itu tuh something yang kayak maksudnya Life changing, Iya, tapi nggak kayak- sampai kayak drastically bener-bener hidup gue berubah. iya membuat hidup gue berubah. At least itu pandangan gue sih. Sampai sekarang pun gue masih merasa ya hidup gue masih sama, tapi gue lebih happy karena gue punya Oh. suami gitu. Iya, kayak abis misalnya 2-3 minggu abis nikah gue kerja lagi. Kerjaan gue sama, gue nongkrong sama temen gue sama lagi. Jadi pengen nikah tadi. Wah, Beda. Itu gue sih, tapi nggak Iya. tahu kamu. Kalau lu gimana? Kalau dari sisi cowok, gue mikirnya tuh kayak gue run through question sih kalau gue Iya. kalau cowok. Soalnya kayak cowok kan suka kayak gue orangnya suka kayak what if Iya. gitu kan. The first thing yang kayak gue pikirin itu adalah gue happy banget sama dia. Oke. Tapi kayak maksudnya kayak am I ready to spend the rest of my life sama nih orang gitu. Kalau lu masih ragu jawabannya dan lu belum ready buat married menurut gua. Iya. Jadi kayak apa namanya kayak kalau lu masih kayak kan banyak tuh cowok kayak dia udah pasangan Iya, udah iya. lama tapi dia masih wondering what's out there. Lu Iya. nggak ready married menurut gua. What's out there itu maksudnya apa? Kayak maksudnya kalau misalnya dia sama Coba ya kalau cewek. gua sama ada cewek cewek ya. sama cewek lain kira-kira apa namanya Lebih cocok cocok gak? nggak? Gue sama ini ada chemistry juga. Lu nggak cocok, Oh. lu nggak ready married, lu question your relationship juga kalau kayak gitu. Oke. Tapi kalau lu udah go through the questions kayak misalnya, gue bisa nggak spend the rest of my time sama ini cewek? Iya. Ada 7 billion orang gitu di Iya, dunia iya, ini. iya. Mungkin ada orang yang kayak lebih cocok sama gue, tapi gue bisa settle nggak sama dia? Gue happy nggak? Oke. Ngerti nggak sih sama nih orang? Kalau lu bisa jawabannya iya, then it's easy gitu loh buat lu kayak buat kayak Check is the other things. iya. Iya. Karena nggak susah karena at the end of the day ini balik lagi ke prinsipal gue. Iya. Ini komitmen gitu loh. It's not Iya. like lovey-dovey yang kayak gue bakalan always setiap hari it's about like sparks gue ketawa-tawa. Iya. Gue basically betting my own life, basically gue bakalan spend dan gue committed sama nih orang. Mau nih orang kayak berubah nanti, mau nih orang kayak appearance-nya berubah, Iya. gue harus commit sama nih orang. Gue bisa nggak? Kalau gue bisa, jawabannya it's easy gitu. Iya. Jadi menurut gue it's not a set time. Iya. Terus kayak kemarin gue juga baru ngomong sama temen gue yang kayak masih muda gitu kan. Dia kayak lagi stres gitu kayak. Jadi kita nggak muda nih. 20 anjir temen gue kayak Oke, literally oke, dulu oke. kayak dia ngomong kayak kerja makin susah gitu-gitu Iya. kan. Jadi kayak kan tadi ngomong kayak tentang umur, Iya, tentang duit, pasti ngomong financial. umur, financial. Gue Mental. bilang ini dua. Of course financial lu tetap harus punya duit lah. Lu mesti Iya. punya kerja, lu mesti kayak steady income, lu mesti punya tabungan. Tapi lu nggak perlu earn $100,000 buat merit gitu. Nggak misalnya. perlu jadi kaya raya Iya, miliuner kayak dulu baru especially nikah. kalau partner lu atau kayak keluarganya juga oke gitu buat kayak Iya, just start dari I think yang susah. penting bisa sustain your own life nggak Correct, sih? yeah. Kayak Iya. lu tuh belum udah nggak dependen sama Iya. orang tua gitu lah. At Iya. least itu the bare minimum. besok makan masih Iya, bisa masih keluarin bisa- duit bisa- nggak mati masih bisa besok. save lah Iya. sedikit-sedikit Iya. gitu kan. Terus kalau misalnya umur tergantung maturity lu gimana. Ada orang yang umur kayak 21 udah mature banget gitu. Iya. Jadi kayak gue nggak bisa ngomong minimal 25 lah, minimal Iya. 26. Kalau lu udah minimal 21, lu udah mature enough, lu udah punya that mindset yang kayak gue ready
buat settle in sama nih orang karena gue tahu gue bisa, then by all means do it gitu. Kayak ngapain lu nunggu lagi, lu wasting your time gitu. Tapi kalau misalnya lu belum bisa, dan jangan jump in even though lu udah umur 30 gitu loh. Karena menurut gue kalau lu udah 30 lu nggak punya that mindset lu bisa settle in sama nih orang, itu bahaya woy. Karena kalau lu nanti lu udah married, udah commit sama orangnya, lu masih kayak coba gua nggak married gitu, ngerti nggak sih? Coba gua nggak sama dia. Kalau lu lagi berantem gitu sama dia, lu coba gua nggak married sama dia, gua sama ini, mungkin gua nggak berantem. Tapi kalau sekarang gua nggak punya that mindset karena waktu gua married gua udah ngomong, gua udah run through the questions gitu loh. Gua emang udah ready sama dia gitu loh. Ya udah. Jadi nggak pernah kepikiran gitu loh sama sekali. Makanya itu takes time buat gua buat figure that out. Makanya buat gua personally, gua nggak bisa pacaran bentar. Gua harus run through that questions karena gua tahu ada possibility orang lain yang mungkin lebih cocok sama gua. Tapi gua mau nggak settle sama partner gua gitu. Makanya kenapa jangan pacaran orang pertama kali pacaran, goblok. Masih penasaran tadi. Gue pertama kali pacaran sama dia. Mampus lu. Lu doang. Enggak. Tapi kita cewek, Ci. Kalau cowok tuh lebih kayak, ngerti gak sih? Perlu banyak experience gitu ya. Enggak, kayak cowok tuh kadang-kadang penasarannya lebih gede. Soalnya dia yang kayak ya nggak tahu, ya udah cari aja yang lain. Makanya Lu tiap cowok aja lewat ganteng lu. Menurut gue genit tuh nggak apa-apa. Mengapresiasi karya Tuhan kan. Iya, mengapresiasi karya Tuhan karena menurut gue cowok juga genit ya, gue juga boleh genit aja. Iya, elah sama-sama. Kayak dulu cowok ganteng, gila ini Tuhan pas gambar dia pasti lagi good mood aja. Ini kalau ada yang jelek, oh ini Tuhan bikin lagi bete nih asal-asalan doang. Satu kalimat buat mereka yang kayak lagi mau next step, lagi mau naik tangga ke step berikutnya. Iya. Kamu mau ke jenjang perkawinan. Apa pesan? Apa pesan dari lu yang udah experience gitu? Waduh. Kamu go first. Napas dulu aja santai kalau masih mikir. Gue sih balik lagi, gue ngomong ini berkali-kali. Basically, marriage, relationship is about commitment. It's not always lovey-dovey. It's not always about the sparks. Kalau lu berasa bisa jalanin setiap hari sparks, good for you. Tapi it's not like 95% of the relationship gitu. Baik lagi semuanya komitmen. Terus juga lu harus kalau mau go through the next step, lu juga harus kayak run through some questions menurut gua. Both cewek dan cowok. Gua cowok, gua bisa bilang tadi questionsnya kayak gua bisa settle nggak sama nih orang, gua bisa nggak prioritasin nih orang. Tapi sebagai cewek lu juga punya harus a list of questions juga. Bisa nggak gua see this partner become a head of the family yang bisa protect gua, protect anak gua. Bisa nggak nih man bikin gua tambah lebih bagus, tambah lebih baik, adding more qualities buat gua. Bisa nggak this man be responsible man, kayak always nggak, life kan nggak always smooth gitu, kayak bisa di lay off, bisa apa, tapi dia punya nggak niat buat kayak protect and live kayak the family up gitu together. Mau nggak diajak susah bareng-bareng. Itu a lot of things yang lu mesti run through it. Dan menurut gua take as much time as needed. Mendingan lama tapi jadinya mantep daripada lu jadi karena ke pressure dan akhirnya lu nggak enjoy jalaninnya gitu. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Tapi gue banyak pertanyaan deh jadinya. Kayak tadi kan orang-orang tuh banyak yang bilang kalau misalnya nikah tuh kayak harusnya lu, maksudnya kayak tadi Koko juga bilang kayak ya lebih happy gitu loh. Tapi apa artinya gitu? Gue kayak masih gak ngerti kayak kadang-kadang kayak maksudnya kayak gue udah happy nih, tapi gue nggak tahu artinya kayak lebih happy sama dia kayak gimana gitu. Apakah pas lagi sama dia lo happy atau karena lo relationship-nya? Ngerti gak sih? Gue bilang putus aja sih. Lo tai anjing. Ini gue lagi berusaha. Iya lanjut sorry. Soalnya kayak iya gue happy, tapi kayak gue kayak kadang-kadang orang bilang kayak dia jadi lebih happy loh kalau sama lo. Terus kayak gue nggak ngerti ya, kayak udah gue udah happy, kenapa gue harus jadi lebih happy? Kadang-kadang gitu kayak gue nggak ngerti gitu. Kalau buat gue sih kayak building your life together itu kayak a different kind of joy aja gitu. Lu dulu pacaran tuh lu bersama, lu a couple, tapi it's still like your own life gitu loh. Tapi when you start building your life together, for example ya, kita dari hal simple lah, kita dekor rumah bareng, terus kita plan for our vacation trip bareng, itu tuh kayak that's fun aja gitu loh. Terus kayak lu mikirin ke depannya lu mau
punya anak berapa, or like what you're gonna do with your family and stuff like that gitu tuh kayak it's a different kind of joy aja sih kalau buat gue ya. Ngerti. Ya. Gue simpel aja sih, even kayak sesimpel kayak aku kan suka ngomong gitu kan, kayak kadang-kadang kayak di rumah enak ya udah married, at least berdua nggak cuma sendiri gitu. Kadang-kadang kalau lu pacaran mungkin kayak dia nggak tinggal bareng lu ya, jadinya kayak apa namanya, kayak ya lu sendiri aja gitu kan gitu. The part of me is missing. Kayak maksudnya kayak ada yang nemenin aja, kayak lu tahu kalau misalnya lu lagi ada masalah, orangnya kalau lu pacaran juga dia pasti temenin lu sih, tapi kalau ini lu 24/7 orangnya ada gitu di physically Iya dan sih. mentally itu ada buat lu gitu loh. Jadi kayak harusnya kalau in general lu married, lu lebih happy sih, lu enjoy lah, lu nggak merasa beban gitu loh, ada partner lu gitu loh. Ada bahu untuk bersandar Sandar, gitu. iya zir. Jadi pengen nikah. Cuma kayak psycho kan. Kalau nggak putus Itu nikah. nikah, iya, nggak ada in between. Nah itu kenapa orang-orang sekarang tuh banyak yang putus atau nikah sumpah. Lu begitu soalnya. Kalau gue kan emang ya udah, gue mah jalanin aja boy. Sakit anjing. Tapi coba kalau lu Pi, Iya, ada pesannya. satu kalimat deh. Satu kalimat ya, sama sih komitmen itu penting. Terus tahu your heart knows, kayak lu bener-bener nggak bisa sama partner yang kayak apa gitu. Itu penting sih menurut gue, karena balik lagi kalau gue sih, kalau heart knows itu some traits tuh nggak bisa di change, dan you're just gonna be wasting your time kalau lu keep on prolonging something yang lu tahu tuh kayak lu nggak bisa terima gitu. Jangan buang waktu aja gitu ya. Iya. Not necessarily, tapi kayak lu cuman prolonging your something yang nggak ngelit kemana-mana gitu loh. Kecuali lu trying to get to know each other ya. Kalau lu try to get to know each other, just take your time gitu. Tapi kalau lu udah tahu ya, and then last but not least, kalau gue ya tetap bawa doa lah, kayak Wih, ini nih. Tuhan Kalau is the ketemu di center. gereja begitu. Gitu, Sumpah. iya. Kalian agama apapun kalian ke gereja kalau mau jadi Doa aja lah yang Doa penting. aja. Bawain doa sih, kayak Tuhan yang berkati relationship kalian. Jadi kayak Keren, Iya, golazo. Keren bego. Aduh, Keren. putus saya lah gitu bego. aja sih. putus aja. Lu keren bawa doa, Iya, lu bawa suruh doa. putus. Oke guys. Ya dah, terima kasih sudah menonton episode ini. Terima Betul. kasih Marta, terima kasih Vi Cibi. sudah datang. Yeay. Yeay. Semoga insightful, menurut gue lumayan topik-topik berat sih ini. Berat, tapi Akhirnya kita ini bertemu. something yang kalau kita berdua terus ngobrolnya sampai tolol ya kita nggak tahu. Iya kita kayak fuck putus saya lah udah. Iya, endingnya begitu. Putus saya udah dah. Iya, kalau ada yang datang ke kita, udah sih gue bilang nggak ketolong. Flip a coin aja. Iya, udah kayak ya. Nah, udahlah, udah gamble aja lah. Ya, mulai lah. Udah, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Share juga ke teman-teman kalian. See you in the next episode. Bye, thank you. Thank